kinatah adalah pahatan pada bilah keris ataupun gonjo. Pahatan, diingat-ingat, pahatan ya. Pahatan pada bilah keris ataupun pada gonjo ya, yang menonjol kemudian dibungkus dengan logam seperti emas ataupun logam-logam yang lainnya. Nah, ada yang namanya sinarasa. Sinarasa perbedaan dengan kinatah adalah sinarasa adalah menancapkan logam, entah itu emas ataupun yang lainnya pada bilah keris ataupun pada gonjo. Itu sinarasa, berarti tidak ada tonjolannya, tidak ada. Nah, kalau ini ada sahabat pusaka Jawa, ini adalah kinatah, ini berbentuk benjolan-benjolan dan kemudian dibungkus atau dilapisi oleh lapisan yang lain ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang kinatah, mumpung saya bahas kinatah biar saya tidak lupa. Kinatah sendiri untuk mancanegara ataupun di Indonesia mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena di samping biasanya diberikan dengan kinatah emas, ada yang dengan kinatah perak. Ya, kalau dengan kinatah emas berarti dinamakan kinatah emas. Kalau di kinatah dengan perak berarti dinamakan kinatah perak. Kalau penggabungan antara emas dan perak dinamanya kinatah silih asih. Ya, sahabat pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas So'o di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tersurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan dari umat Rasulullah SAW dan diakui kelak di akhirat nanti dan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, longsor, angin topan, gempa, ataupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, serta diberikan bonus berupa pahala karena sabar dalam menerima qadarullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang krisis ekonomi ataupun usahanya sedang pailit, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, saudara atau handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus. Keris lurus ini memang banyak orang mengatakan keris yang hampir mirip dengan dapur tilam sari, tapi agak ada perbedaannya karena keris ini adalah keris pulung geni atau pulang geni. Ada yang mengatakan dapur keris pulang geni lurus, ada yang mengatakan dapur keris pulung geni. Ya, mungkin yang lebih tepat adalah keris pulung geni, tapi memang sudah masyhur sama di halayak ramai adalah pulang geni lurus. Nah, sedangkan keris pulang geni sendiri kan ada yang look 5 yang sudah sering saya babar di video-video sebelumnya. Kali ini saya akan membabar yaitu keris pulung geni atau pulang geni lurus. Nah, ciri-cirinya apa saja Mas So'o? Tentunya ini kalau orang yang kurang teliti akan mengatakan ini adalah keris tilam sari. Tapi ada jelas perbedaannya, yaitu di Serawean dan di Greneng. Kita nanti lihat. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita babar pusakanya, kita akan lihat warongkonya. Seperti biasa, keris warongkonya Mas So'o kulehe atau kucel atau tidak glowing atau alias lokasian seperti ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari model atau gayanya, ya, ini tergolong
jenisnya adalah warangka kadipaten sepuh, ya sahabat pusaka Jawa. Kemudian untuk kayunya ini adalah jenisnya, menurut saya ini adalah kayu tayuman. Pendoknya ini adalah blewah lamen kuningan. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak bejen. Mendak bejen ada dua, yang memakai permata dan ada yang tidak. Kebetulan ini adalah bejen yang memakai permata. Kemudian untuk handle-nya ini adalah handle wanda atau model paku buanan sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita lihat bilah kerisnya. Ini Fatimah ini mau ikut, ya. Nah, ini kita lihat buka bilahnya sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat sahabat pusaka Jawa, ya. Kita lihat bilahnya. Saya dekatkan sahabat pusaka Jawa. Ini adalah keris dapur pulung geni atau pulang geni lurus. Ciri-ciri dari keris dapur pulung geni atau pulang geni lurus adalah memakai gandik yang lugas, memakai tikel alis, kemudian memakai greneng sungsum, atau greneng sungsum artinya bukan cuma satu, artinya bertingkat. Kemudian pawakannya ngelimpah, bilahnya ngelimpah, ya. Kalau untuk tilam sari itu di sini ada seraweannya. Kemudian biasanya cuma ada tingil satu. Nah, ini tidak ada seraweannya. Di sini grenengnya sungsum. Ini adalah jenis keris pulang geni lurus atau keris pulung geni. Ya, sudah saya sampaikan di awal. Ciri-ciri dari keris pulung geni adalah gandiknya lurus, memakai tikel alis, ya. Kemudian memakai greneng sungsum atau bertingkat. Kemudian pawakan atau bilahnya ini ngelimpah, ya sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah anggabah kopong, ya. Ini pucukan bilahnya anggabah kopong. Untuk gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal, atau mungkin ada yang mengatakan batok mengkurep. Batok mengkurep artinya seperti batoknya kelapa yang terlungkup. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat pamornya, ini kita akan membahas pamor. Pamornya ini istimewa sahabat pusaka Jawa. Pamornya ini adalah pamor kelengan, ya. Ini adalah pamor kelengan sahabat pusaka Jawa. Nah, kelengan artinya adalah wono ayu. Kalau orang Jawa Timur mengatakan pamor wono ayu atau pengawak bojo, ya. Kalau untuk Sumatera, Semenanjung Malaya, Brunei, Malaysia bilang besi mata hitam atau keris mata hitam, atau ya kelengan. Nah, itu apa Mas? Oh, itu kok ada bentuk rajahannya. Nah, sahabat pusaka Jawa, ini yang dinamakan kinatah. Ya, ini yang dinamakan kinatah. Kinatah sendiri akan saya jelaskan. Kinatah adalah pahatan pada bilah keris ataupun gonjo. Pahatan, diingat-ingat, pahatan, ya. Pahatan pada bilah keris ataupun pada gonjo, ya, yang menonjol kemudian dibungkus dengan logam seperti emas ataupun logam-logam yang lainnya. Nah, ada yang namanya sinarasa. Sinarasa perbedaan dengan kinatah adalah sinarasa adalah menancapkan logam, entah itu emas ataupun yang lainnya pada bilah keris ataupun pada gonjo. Itu sinarasa. Berarti tidak ada tonjolannya, tidak ada. Nah, kalau ini ada sahabat pusaka Jawa, ini adalah kinatah. Ini berbentuk benjolan-benjolan dan kemudian dibungkus atau dilapisi oleh lapisan yang lain, ya sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang kinatah, mumpung saya bahas kinatah biar saya tidak lupa. Kinatah sendiri untuk mancanegara ataupun di Indonesia mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena
di samping biasanya diberikan dengan kinatah emas, ada yang dengan kinatah perak. Ya, kalau dengan kinatah emas berarti dinamakan kinatah emas. Kalau di kinatah dengan perak berarti dinamakan kinatah perak. Kalau penggabungan antara emas dan perak dinamanya kinatah silih asih. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kinatah sendiri kan banyak motifnya. Ya, ada kinatah yang berbentuk bunga saja. Ya, ini tak liatin. Ada kinatah yang berbentuk bunga saja, itu namanya kinatah patrasewu. Ya. Ada kinatah yang berbentuk daun saja, dedaunan saja ya. Daun, kalau ini kan ada bunganya, ada yang daun saja bernama patrasewu. Kalau yang kinatah memakai bunga saja ataupun daun yang sedikit, itu namanya kinatah sekar setaman, sahabat pusaka Jawa. Ya, sekar setaman. Nah, ini ikutnya kinatah apa, Mas? Oh, ini adalah ikutnya kinatah sekar setaman. Karena apa? Di sini ada bunganya, juga ada daunnya, tapi tidak begitu banyak. Biasanya kinatah sekar setaman itu sepertiga bilah. Sahabat pusaka Jawa bisa lihat ya, ini sepertiga bilah. Sepertiga bilah atau sor-soran, biasanya di ini ke sini, ini sor-soran ke bawah. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau orang bilang, ada yang bilang kinatah, ada yang bilang tinatah. Kalau orang Bali bilang tetahan. Orang Bali bilang tetahan, dan orang Jawa sebenarnya kinatah itu kepanjangan dari tinatah, tinawur, kemudian apa ya? Tinatah, tinawur, renggo. Tinatah, tinawur, renggo itu kinatah bahasa Jawanya. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat Maso itu kinatahnya emas ataukah perak ataukah yang lainnya. Ya, sahabat pusaka Jawa, kalau kita kemarin sudah saya cek ya, kemarin sudah saya cek, ini bukan emas. Sahabat pusaka Jawa, ini bukan emas. Jadi memang ya, tapi walaupun ini bukan emas, biasanya keris-keris yang berpusaka yang mempunyai satu sejarah, nilai sejarah. Nanti saya ceritakan asal usul kinatah bagaimana dan mulai kapan kinatah itu sudah ada. Biasanya untuk keris-keris berkinatah itu adalah tergolong keris-keris pusaka atau keris yang mempunyai sejarah dalam pembuatannya. Ya, biasanya seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dari bentuk kinatah yang ada di sini, ya, ini adalah kinatah yang di bilah tengah sini. Tengah ini adalah Raja Nglar. Ya, Raja Nglar. Jadi ini adalah tergolong pamor raja yang ditanam atau yang ditatah, kinatah ditatah berbentuk seperti ini. Tuah atau angsar dari Raja Nglar adalah mempunyai perwatakan yang agung. Perwatakan yang agung artinya, agung kan ada yang bilang gede, besar, ada yang mengatakan bagus. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, diharapkan si pemilik Raja Nglar ini mempunyai perwatakan yang bagus, sedangkan lawannya perwatakan agung adalah culas atau licik atau tidak bagus perwatakannya, seperti wataknya Sengkuni. Tapi di sini ini diharapkan dengan adanya kinatah Raja Nglar, lambang Raja Nglar ini, si pemilik menjadi mempunyai perwatakan yang agung, berwibawa, orangnya baik, dermawan, pokoknya agung itu bagus lah. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian masuk di bawahnya kok ada kinatah lam alif. Nah, ini lihat sahabat pusaka Jawa, ini bolak-balik sama ya. Ada kinatah lam alifnya. Kalau kita melihat dari lam alif, berarti ini keris dibuat ketika Mataram Islam sudah masuk, karena huruf lam alif adalah huruf hijaiyah atau huruf Arab. Ya, sahabat pusaka Jawa, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari kinatah lam alif adalah untuk menolak
wabah penyakit ataupun untuk menolak hal-hal yang tidak diinginkan atau melindungi si pemilik, memproteksi pemilik dalam aktivitasnya. Jadi istilahnya untuk protek lah ya, untuk protek. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi kita bicara masalah kinatah. Sekarang kita bicara kinatah. Kinatah mulai kapan ada Mas? Berdasarkan dari penelitian para senior keris, kinatah sudah ada pada era Singosari. Pada era Singosari, pada zaman kerajaan Singosari sudah ada kinatah. Jadi sudah dipahat, kemudian ditambah dengan emas ataupun perak. Pastinya dengan tampilan yang seperti itu, biasanya itu pemiliknya adalah orang-orang yang the have, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai harta berlebihan, ataupun seperti pada zaman kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Raja Sultan Agung Anyokrokusumo, sahabat Pusaka Jawa, ya. Nah, kita lihat nanti saya ceritakan tentang Sultan Agung Anyokrokusumo pada era Sultan Agung Anyokrokusumo, ya, itu mengalami kemenangan terhadap daerah Pati yang dipimpin oleh Adipati Pragola. Karena menang, saking senengnya Sultan Agung Anyokrokusumo, ya, jadi pada saat pemerintahan Sultan Agung Anyokrokusumo mengalami kemenangan, ya, kepada Adipati Pragola yang di Pati, pimpinan daerah Pati, kemudian memerintahkan kepada orang-orang yang berjasa, yaitu orang yang di atas berpangkat Panewu Mantri. Panewu Mantri kan silsilahnya kan begini, Mantri, Panewu, Mantri, kemudian di atasnya Panewu. Setelah Panewu ada Kaliwon, setelah Kaliwon ada Haria, setelah Haria ada Adipati, setelah Adipati ada Bupati, ada Adipati, ada Pati, ya, ada Wedono, banyaklah. Nah, kelas-kelas di atas tadi Panewu Mantri itu gonjonya dibikinkan kinatah berbentuk patung seperti gajah, singa. Nah, kinatah-kinatah bentuk candra sengkolo atau menandakan satu tanggal ataupun tahun, ya, itu mulai ada pada Sultan Agung Anyokrokusumo, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita perlu ketahui, seperti kita ketahui bahwasanya gajah mempunyai nilai angka 8, singo mempunyai angka 5, kemudian curiga atau keris mempunyai angka 5 juga. Tunggal, ya, atau warongkonya itu biasanya angka 1, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau dihitung berarti 1558. Jadi kita sering melihat di masyarakat di bawah gonjo sini, di bawah gonjo ini adalah gambar biasanya gajah dan singa. Ada yang singa-singa saja, ya kan? Kalau gajah singa berarti kan tadi disebutkan gajah artinya 8, singa artinya 5. Kita bisa hitung, kalau umumnya gambarnya singa-singa berarti 1555. Gajah singa 1558. Nah, itu tergolong istimewa, ya dibilang istimewa ya istimewa, karena itu kinatah pada saat itu yang menanggung adalah kerajaan, pihak kerajaan, bentuk rasa terima kasih, bentuk syukur atas perjuangan mereka dan berhasil mengalahkan Adipati Pragola. Banyak nggak kerisnya Mas? Ya banyak, kan banyak itu pejabat di situ kan ketika menggempur Adipati Pragola kan banyak sekali. Makanya juga keris kinatah gajah singa yang dikenal dengan kinatah gajah singa itu banyak ditemui di para kolektor, sahabat Pusaka Jawa. Tak minum dulu biar tidak ngantuk. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dari tuah atau angsal keris dapur lurus adalah
keris dapur lurus adalah melambangkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keteguhan hati dan kekuatan iman. Sudah sering saya sampaikan. Nah, saya ceritakan tentang dapur keris pulung geni atau pulang geni lurus. Keris dapur pulung geni atau pulang geni lurus itu mulai ada pada era pemerintahan Pakubuwono ke-9. Pakubuwono ke-9 adalah anak dari Pakubuwono ke-6. Ya, sahabat Pusaka Jawa, pada saat Pakubuwono ke-9 umur, kalau tidak salah umur 6 tahun, Pakubuwono ke-6 ditangkap oleh penjajah atau VOC, kemudian dibuang ke Ambon. Ya, Pakubuwono ke-9 itu sezaman dengan pujangga yang masyhur, yaitu Raden Ronggowarsito. Cuman pada saat itu Pakubuwono IX dan pujangga Raden Ronggowarsito tidak begitu dekat, karena diisukan oleh pihak Belanda bahwasanya ayah dari Raden Ronggowarsito yang membocorkan bahwasanya Pakubuwono ke-6, ayahanda dari Pakubuwono ke-9, itu bekerja sama dengan Pangeran Diponegoro yang akhirnya kemudian ditangkap dan dibuang ke Ambon. Nah, hal itu yang membuat ketidakharmonisan antara Pakubuwono IX dengan Raden Ronggowarsito. Padahal Raden Ronggowarsito pun mulai melakukan pendekatan kepada Pakubuwono IX dengan membuat serat Kalatida, serat Cemporet, di mana di situ menyebutkan bahwasanya Pakubuwono ke-9 adalah raja yang bijaksana, dan Pakubuwono ke-9 tergolong mendapat julukan yaitu Sinuhun Bangun Kedaton. Kenapa dijuluki Sinuhun Bangun Kedaton? Karena pada saat itu beliau, Pakubuwono IX, itu merenovasi Siti Hinggil dan juga Panggung Sanggabuana. Di situ pada saat itu banyaklah infrastruktur pun diperbaiki, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tadi sudah saya sebutkan keris dapur pulung geni mulai ada pada era zaman Pakubuwono ke-9 yang diangkat pada 1861 sampai wafat 1893 yang kemudian digantikan oleh putranya Pakubuwono ke-10. Nah, kalau melihat eranya berarti ini tergolong keris tangguh apa Mas? Tangguhnya ya nem-neman, ya nem-neman atau nom-noman, nek wong Tegal ngomong. Nom-noman atau nem-neman, bukan tangguh kamardikan, sahabat Pusaka Jawa. Sering orang mengatakan tangguh nem-neman adalah tangguh kamardikan, kadang salah kaprah. Jadi begini, kalau tangguh nem-neman itu di buku Pakem Keris itu antara tahun 1700 Masehi sampai 1939 sampai 1939. Setelah 1939 kan tidak lama kemudian 1945 yaitu merdeka. Nah, setelah merdeka itu maka disebut tangguh kamardikan. Nah, kalau ada orang yang bilang ini tangguhnya STW setengah tua, yang jelas saja nem-neman ikut nem-neman. Kamardikan STW ikutnya mana gitu. Ya, ini pendapat saya. Jadi sahabat Pusaka Jawa perlu pahami, karena sudah jelas penangguhan. Tangguh sendiri berasal dari tak sengguh. Tak sengguh artinya tak kira-kira. Paham ya sahabat Pusaka? Tangguh itu tak kira-kira, atau bahasa Indonesianya estimasi. Ya, kalau bahasa Jawanya itu tak sengguh, tak kira-kira. Tak rasa-rasa, tak kira-kira, ciri-cirinya adalah tangguh ini. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, jadi sudah jelas ada tahunya. Setelah nem-neman ada madya, setelah madya ada sepuh, adanya tangguh sanga sepuh. Setelah sanga sepuh ada tangguh kabudan dan kadewatan dan sebagainya. Ya, sahabat Pusaka, di situ ada tahun dan ada kerajaan-kerajaannya. Sahabat Pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, kalau kita melihat selorok besinya, ini kelihatan selorok besinya enggak ya? Ini hitam sekali, sahabat Pusaka Jawa. Selorok besinya sepertinya, mungkin ini kalau di luar mungkin kelihatannya bisa jadi ini hitam apa ya? Bisa hitam kehijauan ataupun hitam kebiruan. Kalau di ruangan agak susah, sahabat Pusaka Jawa. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada,
kalau kita rangkum dari makna dan filosofi dari keris dapur Pulung Geni yang memakai kinatah pamor Raja Nglar, motifnya adalah Raja Nglar, kemudian dengan kinatah lam alif, diharapkan sang pemilik mempunyai perwatakan yang agung, perwatakan yang bagus, tidak mempunyai perwatakan yang culas, licik seperti pewayangan Sengkuni. Nah, kemudian dengan adanya kinatah lam alif di bawah, di atas gonjo, di sor-soran bilah keris, adalah si pemilik mempunyai protek atau perlindungan dimanapun dia berada, dimanapun dia beraktivitas, baik dari wabah penyakit maupun dari hal-hal negatif seperti dari manusia maupun dari makhluk halus. Ya, sahabat pusaka. Kemudian dengan makna dan filosofi dapur lurus adalah orangnya ya tadi. Kalau orangnya sudah berwatak agung, ditopang dengan keris lurus, berarti ya mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Kemudian akan terciptalah perwatakan agung ditambah dengan tadi lambang Raja Nglar tadi. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, ini tergolong apa Mas O? Menurut saya ini juga mungkin tergolong pusaka. Biasanya untuk pamor-pamor atau kinatah Raja Nglar ini biasanya dipakai oleh banyak prajurit juga banyak. Ya, dipakai prajurit. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk penggede-penggede ke atas, karena ketika kita melihat di sininya juga ya, ini dengan kinatah apa tadi Sekar Setaman, ya, ini tentunya sangat indah sahabat pusaka Jawa. Ini di sini tak detailkan di bawah. Nah ini, ya, ini bukan emas sahabat pusaka Jawa. Saya sudah cek, ini bukan emas, ya, ini bukan emas. Oke. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya cukup sekian saja. Kemudian apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf karena kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel video saya, YouTube saya, silakan subscribe, kemudian like, share, and comment. Jangan lupa juga pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka Jawa mendapatkan video-video terupdate dari saya. Ya, yang ingin merequest dapur pusaka silahkan komentar di kolom komen. Kalau ada insya Allah saya babar, kalau tidak ada buat PR, kalau tidak ada pinjem, kalau tidak ada ya makfuan, minta dimaafkan karena keterbatasan saya dalam mengkoleksi pilah pusaka. Tapi saya di sini, duduk di sini tidak merasa sebagai ahli, hanya berbagi. Di luar sana banyak ahli-ahli yang tidak sempat meluangkan waktunya untuk membuat video YouTube seperti ini. Ya, saya sering belajar kepada para senior, juga belajar kepada buku. Tentunya kalau kita belajar membaca buku katakan buku pakem, buku-buku keris, berarti saya sedang berguru ataupun berbicara ataupun mendengarkan apa yang dikatakan oleh para senior yang menciptakan buku itu. Ya, sahabat pusaka, walaupun tidak bertemu orangnya sudah pada almarhum, ya, setidaknya kita bisa tahu, oh, ternyata pendapatnya senior ini Bambang Harsisnuksmo, Haryo Guritno, kemudian Hudoyo Dipuro, ya, sudah almarhum juga. Kemudian banyak ya, di sini saya punya bukunya Pak Tony Yunus juga, banyak sekali. Ada Bangun Ki Juru Bangun, ya juga saya punya bukunya. Nah, itu saja sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.